Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore ya. Alhamdulillah, terima kasih saya sampai ke tempat Jakarta Timur ya. Tempatnya di Matraman. Alhamdulillah diterima dengan baik. Di sini banyak kue, teman-teman air dan segala macam. Pertama saya kenalkan Pak, saya sendiri atas nama Ketua Umum LSM Bencana Rakyat Indonesia. Kalau nama mungkin sudah dikenal. Saya latar belakang seorang aktivis juga. Satu pergerakan dari 98 kita. Cuman saya dulu lamanya di Laskar Merah Putih. Saya besar di Laskar Merah Putih dengan Bang Edi Hartawan almarhum. Setelah beliau meninggal, saya berseteru dengan Syekh Ade Manurung di rumahnya di samping. Jadi saya bikin LSM sendiri, yaitu namanya Barisan Rakyat Indonesia. Kebetulan seragam loreng ini lahir sebenarnya dari Laskar Merah Putih dulu. Cuma ini nggak kepake sama grup mereka. Akhirnya diambil lagi. Secara hak paten saya ajukan bahwa sekarang LSM Barisan Rakyat Indonesia seragamnya seperti ini. Itu perlu diketahui tentang organisasi LSM Barisan Rakyat Indonesia. Kebetulan LSM Barisan Rakyat Indonesia itu dibalik sebagai ketua LSM, saya pengusaha juga. Selama di Kerawang memang besarnya selalu demo kita terhadap kawasan untuk potensi-potensi itu. Kalau untuk ke arah-arah hukum tentang itu jarang kita lakukan. Karena berdirinya LSM Barisan Rakyat Indonesia di Kabupaten Kerawang. Kalau di Kerawang itu kurang power itu nggak bakalan punya nama. Nggak bakalan punya nama kalau di Kerawang kurang power. Ratusan LSM di Kabupaten Kerawang, kalau nggak salah 480 LSM yang ada di Kabupaten Kerawang. Tapi bisa dihitung yang punya nama di Kabupaten Kerawang LSM. Gitu. Nah, saya baru kali ini nih LSM Barak Indonesia melangkah dalam segi hukum. Bahkan Ketua Bogor udah sering ke kepala desa, ya kan? Untuk sebagai pekerja, sebagai sosial kontrol. Sebenarnya saya juga aktivis. Karena waktu pembebasan Manohara, saya kepung gedung Malaysia saat itu. Saya demo Mabes Polri. Sampai waktu jadi Wakapolrinya itu orang Gorontalo. Ya kayak keluarga kita, itu gara-gara kita tuh Bang Leo. Memang saya ini aktivis dan saya juga praktisi hukum, tapi saya bukan pengacara. Karena saya sudah cukup sebagai ketua LSM, nggak mesti jadi lawyer. Karena lawyer itu kan ada di teman-temannya. Makanya dengan Bu Ros, Bang Freddy sebagai sekjen, kalau dulunya di Barat Indonesia ada LBH. Nah, terus Bu Ros itu mengajukan tentang Pusbakpom. Kebetulan sudah saya SK-kan kemarin tanggal 5 Desember di rumah saya sendiri sampai ulang tahun. Sebenarnya saya juga sangat memahami tentang Pusbakpom. Dalam arti Pusbakpom ini tidak diperbolehkan membuat SK di tiap-tiap kabupaten. Hanya satu yang ada di markas besar. Cuman apabila ada kesalahan di setiap provinsi atau kabupaten, Pusbakpom itu harus memberi surat tugas terhadap LBH yang ada di provinsi atau kabupaten setempat. Jadi kita juga tidak semua dirangkul sama DPP. Karena ini kan organisasi. Beda antara strategi pemerintah dengan organisasi ini berbeda. Masuk. Karena organisasi itu kita menggali potensi atas dasar kita pribadi. Beda dengan pemerintah. Pemerintah itu kan digaji. Ya, membesarkan segala apapun, membentuk kantor juga dimasukin dengan anggaran. Tapi satu buah organisasi yang saya tahu, kalau kita tidak pintar untuk mencari potensi, susah kita berdiri besar. Benar ya? Contohnya di Pusbakpom nih, silakan, saya pernah bilang ke Bro. Kalau memang mau jadi Pusbakpom, silakan saya izinkan. Cuman berani nggak untuk membesarkan Pusbakpomnya? Kalau masalah perkara pasti banyak nanti yang minta tolong kita. Cuman sebagai penyandang dana nanti di belakang, yang agak sulit untuk mendongkrak kita. Benar nggak? Karena satu buah perkara, kebanyakan saat ini sepeda orang minta tolong tentang tanah. Dia tidak punya modal, paling dengan alasan kalau dapat bagi dua. Itu cerita yang paling sulit itu bayar kita untuk pergerakan. Beda dengan Kabupaten Kerawang, Subang, Purwakarta, dan Cirebon. Kalau kita main limbah, ini saya sendiri pemain. Kalau ada pabrik pertama dibangun, kita hantam tentang limbah, itu 2 miliar udah ada yang ngongkosin kita. Karena saya yang atas nama ketua umum, sekali demo, saya walaupun ke anggota sendiri, saya kasih ongkos. Silakan ditanya dulu anggota. Tidak ada demo cuma-cuma.
Kan begitu. Padahal kalau kita lihat tentang tupoksi organisasi sebagai sosial kontrol di saat kita diperlukan kan kita hadir. Nah ini satu buah transparansi tentang organisasi. Kalau Pusbakum itu didirikannya gampang. Tinggal saya membuat satu buah SK, benar nggak? SK sudah jadi disodorkan ke Menkumham, minta pendirian kan gampang. Cuma nanti cara pelaksanaannya seperti apa? Benar. Dan sekarang ada satu buah kasus nih datangnya dari Kabupaten Bogor tentang Ban BNI dan segala macam. Bahkan perkara ini sudah ada di Jaksa Agung. Benar. Kan kalaupun kita mau audiensi ke Jaksa Agung butuh materi untuk pergerakan. Benar nggak? Ada yang siap untuk menjadi materi pergerakan tersebut. Karena walaupun satu buah aktivis tanpa ada komponen politik tidak akan maju. Saya ini jago politik tapi bukan orang politik Pak. Contoh kemarin tanggal pemilihan pilkada bulan berapa?